Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pasti sebagian banyak orang sudah pernah makan soto ini ya, soto tangkar daging. Dan cobalah sekali-kali bikin sendiri. Mama Ryan akan bagikan resepnya, rahasia soto tangkar yang di luar-luar sana enak banget. Dan mungkin ini akan lebih enak. Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Saya pakai sebanyak 1 kilo lebih atau 1300 gram. Sudah dicuci dan sudah dipotong-potong dadu menyerong seperti ini. Kemudian sisihkan dahulu dagingnya, lanjut untuk bumbunya. 8 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. 10 siung bawang merah. 6 buah cabai merah keriting. Kunyit sedikit kurang lebih 2 cm. Bumbu kering yang sudah disangrai terlebih dahulu, diantaranya kemiri, ketumbar, merica, pala, dan jinten. Tambahkan air atau minyak goreng secukupnya supaya gampang halusnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Siapkan juga untuk rempah cemplungnya. Serai ini kecil-kecil, saya pakai 4 batang. Daun jeruk 5 lembar, daun salam 4 lembar, lengkuas cukupnya digeprek, jahe cukupnya digeprek. Sedikit kayu manis kurang lebih 2 cm, cuma saya belah jadi 2, dan cengkeh 10 butir. Untuk topping sotonya saya pakein kentang 2 buah yang sudah dipotong-potong dan digoreng. Tomat merah yang sudah dipotong-potong dadu. Daun bawang 3 batang, potong bulat kecil. Dan supaya sotonya tambah segar, nanti saya akan tambahkan perasan jeruk nipis. Boleh pakai jeruk lemon ataupun jeruk limo. Bawang goreng secukupnya. Santan yang dibuat encer 2,5 liter dari 1 butir kelapa. Ini tadi santannya saya simpan di kulkas, jadi atasnya membeku seperti ini, tapi tidak apa-apa. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus yang tadi kita blender. Tumis sekalian rempah cemplungnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, kemudian sisihkan dahulu bumbunya. Kemudian selanjutnya rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan daging. Ratakan, aduk-aduk supaya semua daging terkena air atau tenggelam. Kemudian rebus daging sebentar aja. Kurang lebih 10 menit dihitung dari air mendidih. Karena nanti setelah direbus 10 menit airnya saya akan buang. Ini untuk rebusan pertama, jadi fungsi rebusan pertama untuk menghilangkan sisa darah dan lemak berlebih. Setelah mendidih, lemak berlebih dan darah akan menjadi buih-buih seperti ini. Kemudian angkat buihnya dan buang, supaya nanti pas angkat dagingnya, buih-buih ini tidak menempel ke dagingnya. Setelah direbus kurang lebih 10 menit, dihitung dari mendidih, kemudian angkat daging dan tiriskan, lalu buang airnya. Selanjutnya rebus santan yang tadi kita siapkan, aduk-aduk terus sampai mendidih supaya nanti pas di presto dengan daging santan tidak pecah. Ini tips ya teman-teman untuk mempresto daging dengan santan. Aduk-aduk santan terus sampai mendidih sebelum daging masuk. Kalau pegel mengaduk-aduk, jadi sesekali diaduk-aduk, diamkan beberapa saat, kemudian aduk-aduk kembali. Seterusnya seperti itu sampai dia mendidih. Setelah santan mendidih, jangan langsung masukkan dagingnya, biarkan mendidih beberapa saat sambil diaduk-aduk kurang lebih 1 menit atau 2 menit diaduk-aduk. Selagi mendidih, aduk-aduk terus. Setelahnya masukkan daging yang tadi kita rebus pertama. Kemudian masukkan juga bumbu halus yang sebelumnya tadi kita tumis. Tambahkan garam, kaldu bubuk, gula putih, dan sedikit micin. Supaya kuahnya lebih wangi, saya tambahkan minyak samin kurang lebih 1,5 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan minyak saminnya larut. Aduk-aduk terus sampai mendidih lagi. Setelahnya lanjut masak. Saya menggunakan presto supaya cepat empuk, jadi mempersingkat waktu. Dan lakukan hal seperti tadi ya, kalau mau masak daging bersama santan menggunakan presto supaya santan tidak pecah.
Masak daging dengan presto kurang lebih 25 menit dihitung dari keno presto berdesis seperti ini. Kalau menggunakan panci biasa atau manual bisa dimasak selama 1 atau 1,5 jam. Setelah di presto kurang lebih 25 menit, matikan kompor kemudian buang uapnya sampai habis supaya nanti pas buka presto aman. Setelah uap benar-benar habis, buka tutup presto. Dan ini sudah matang ya, daging sudah benar-benar empuk. Saya akan pindahkan ke wajan atau wok pan supaya pengambilannya jadi lebih gampang. Setelah sudah dipindahkan ke wajan, didihkan kembali. Kemudian tambahkan susu full cream atau susu UHT, 1 bungkus kemasan 250 ml. Setelahnya cek rasa lagi, kalau kurang garam atau kurang apa tinggal ditambahin ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, masak kembali, cukup sampai mendidih lagi. Setelah mendidih, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Untuk penyajiannya, tata dulu di mangkok kentang goreng, tomat merah, daun bawang, dan bawang merah goreng. Kemudian siramkan daging dan kuahnya di atasnya secukupnya. Dan tara, ini dia soto tangkar versi Mama Ryan. Ini asli enak banget, gurih, seger, wangi, dan dagingnya empuk lembut karena di presto bareng dengan santan. Kurang lengkap rasanya kalau makan soto tidak pakai sambal ya, kita tambahkan sambal secukup. Bikin sambalnya gampang banget, cukup cabai rawit merah dan bawang putih sedikit, rebus. Setelah direbus matang, kemudian blender atau haluskan dengan ulekan supaya tambah seger dan tambah nampol. Tambahkan jeruk nipis atau jeruk limo secukupnya. Ini enak banget teman-teman, selagi panas dimakan dengan nasi hangat dan kerupuk. Cocok di segala suasana, segala musim atau momen apapun. Wajib coba ya, insya Allah teman-teman pasti suka banget soto tangkar versi Mama Ryan. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum.